Kita lanjut dengan video kedua dari ciri-ciri posisi dominan yang menyesuaikan pasokan atau permintaan. Ya, berdasarkan apa yang telah ditetapkan pada pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Jadi pada prinsipnya kemampuan menyesuaikan pasokan atau permintaan atas suatu barang atau jasa tertentu pada pasar yang bersangkutan mempunyai kesamaan dengan kemampuan mengatur pasokan atau penjualan barang itu, ya. Jadi pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan pada pasar yang bersangkutan. Jadi oleh karena itu penetapan suatu pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan pada pasar yang bersangkutan penting untuk dilakukan. Baik, ciri yang kelima, penetapan posisi dominan. Ya, lembaga yang berwenang untuk menetapkan posisi dominan suatu pelaku usaha pada pasar yang bersangkutan adalah KPPU, ya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Jadi sebelum suatu pelaku usaha ditetapkan punya posisi dominan, KPPU terlebih dahulu harus melakukan investigasi terhadap pasar yang bersangkutan dengan pembatasan pasar yang bersangkutan. Jadi adapun di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pembatasan pasar yang bersangkutan ditetapkan dalam pasal 1, ya, nomor 10, di mana berdasarkan pada ketentuan tersebut pembatasan pasar yang bersangkutan untuk menentukan posisi dominan suatu pelaku usaha menggunakan pembatasan pasar, ya. Ya, dalam pasal 1, ya, Undang-Undang Nomor 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pembatasan pasar menentukan posisi dominan. Yang pertama adalah pasar produk atau secara objektif, ya. Jadi pembatasan pasar bersangkutan berdasarkan produk atau secara objektif adalah di mana terdapat yang sama atau sejenis, termasuk substitusinya. Jadi pasal 1 angka 10 1999 tidak memberikan penjelasan yang tidak ada petunjuk khusus mengenai barang yang sama atau sejenis serta barang. Kalau kita lihat dari sini bahwa untuk dapat menentukan apakah suatu barang dengan barang sama atau dapat dinyatakan menjadi substitusi, ya, terhadap barang tertentu perlu dilihat dari 4 aspek, ya. Yang pertama adalah bentuk dan sifat barang, ya. Jadi bentuk dan sifat fisik suatu barang merupakan petunjuk pertama, ya, dalam mengidentifikasi apakah suatu produk secara pasar atau satu produk secara objektif, ya. Yang kedua, ya, aspek kedua adalah fungsi dari barang. Jadi lihat dari fungsi barang apakah suatu barang atau produk dengan barang atau yang sama bagi konsumen. Selanjutnya yang aspek ketiga adalah harga, jadi harga dari barang tersebut. Yang keempat adalah fleksibilitas barang bagi konsumen, ya, fleksibel, ya, aktivitas dari barang tersebut dengan mudahnya bagi konsumen untuk dimiliki. Ya, dari pasal 1 nomor 10 yang kedua ini, ya. Secara geografis, ya, berdasarkan pada ketentuan pasal 1 nomor 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan pasar yang bersangkutan dari segi daerah, ya, secara geografis
adalah jangkauan atau daerah pemasaran tertentu. Ya, pembatasan pasar bersangkutan secara geografis ditentukan sejauh mana produsen memasarkan produknya. Seluas itulah dimasarkan barang atau produk di wilayah tersebut. Jadi, fungsi pembatasan pasar secara geografis ini untuk menghitung pangsa pasar bersangkutan secara objektif di sekitar wilayah di mana barang tersebut dipasarkan. Oleh karena itu dapat terjadi bahwa pasar suatu barang tertentu dapat mencapai pasar regional, nasional maupun internasional dan bahkan pasar global, ya. Akan tetapi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sudah membatasi penerapannya hanya di dalam negeri saja. Jadi untuk penyelidikan terhadap posisi dominan terkait mengenai geografis tertentu dalam KPPU itu hanya dilihat dari aspek penyebaran barang yang hanya di dalam negeri saja dalam segi geografis. KPU telah menetapkan bahwa jangkauan penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak sebatas seluas wilayah Indonesia di mana pelaku usaha memiliki kedudukan hukumnya, tetapi juga pelaku usaha mempunyai kedudukan hukum di luar wilayah Indonesia. Tapi perilaku pelaku usaha di pasar Indonesia, ya. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk posisi dominan dan penyalahgunaannya. Yang pertama adalah posisi dominan yang bersifat umum. Ini tadi dalam pasal 25 ayat 1 dan ayat 2, ya. Di mana A menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah atau menghalangi konsumen memperoleh barang atau jasa yang bersaing baik dari segi harga maupun kualitas, ya. Yang kedua adalah membatasi pasar, mengembangkan teknologi, ya. Yang ketiga adalah menghambat pelaku usaha lain berpotensi menjadi pesaing untuk masuk ke pasar bersangkutan. Ya, pasal 25 ayat 2, pelaku usaha yang memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 apabila suatu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 50%, ya, lebih satu jenis barang atau jasa tertentu. 2 atau 3 pelaku usaha, ya, tadi hanya satu pelaku usaha. Salah satu pelaku usaha ini menguasai pasar 50%, ya. Tapi pelaku usaha, ya, tadi oligopoli, dia menguasai pasar-pasar itu 75%, lebih pasar jenis barang tertentu. Yang kedua, posisi dominan karena jabatan rangkap, ya. Di dalam Undang-Undang Anti Monopoli dilarang adanya jabatan rangkap dari seorang direksi atau komisaris suatu perusahaan monopoli yang berisi seseorang yang mempunyai kedudukan jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, maka waktu bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain apabila perusahaan tersebut merangkap jabatan tidak dibolehkan, ya, di dalam pejabat di dalam beberapa perusahaan, ya, kecuali dia memiliki saham tapi tidak memiliki kedudukan di perusahaan tersebut, ya. Yang pertama adalah apabila perusahaan tersebut yang pertama berada dalam pasar bersangkutan yang sama, ya. Yang B memiliki keterkaitan erat dalam bidang dan atau jenis usaha yang perusahaan tersebut saling dan produksi dan pemasarannya. Jadi ini banyak kalau kita lihat dari kasus-kasus yang ada, terkadang perusahaan ini mengikutsertakan perusahaan lain, ya, dalam produksinya, tapi itu hanya perusahaan dia juga, gitu, ya. Atau mereka menyebutnya anak perusahaannya, dan perusahaan itu dengan orang-orang yang menjabat di perusahaan selanjutnya, tetapi tetap
dikuasai oleh satu perusahaan tersebut atau komisaris atau direksinya yang perusahaan paling atas. Ini juga bahwa ketentuan dalam membuat satu perusahaan atau izin pembuatan perusahaan itu tidak dibenarkan berbagai macam jenis kegiatan perusahaan tersebut, jenis kegiatan produksi dari perusahaan tersebut. Untuk mengelabuinya, maka perusahaan-perusahaan lain ini menciptakan barang dari hulu ke hilir, ya, baik bahan mentahnya, alat-alat produksinya, ya, dan dia yang memproduksi dan dia yang memasarkan, gitu ya, barangnya. Ini tentunya mereka berusaha membuat perusahaan-perusahaan lain untuk menjalankan segala kegiatan perusahaan besarnya. Yang ketiga adalah secara bersama dapat menguasai pasar barang dan atau jasa tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya adalah posisi dominan karena kepemilikan saham atau mayoritasnya. Jadi larangan posisi dominan karena bahwa pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama. Jadi pada pasar yang bersangkutan yang sama atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan pasar bersangkutan yang sama apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan. Yang pertama adalah satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 5% tadi yang monopoli. Yang kedua adalah 2 atau 3 pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% ya pada pasar jenis barang atau jasa tertentu. Yang selanjutnya adalah posisi dominan karena pengembalian, ya. Jadi penggabungan atau peleburan suatu badan usaha itu dilarang dalam undang-undang anti monopoli, ya, apabila dapat mengakibatkan praktik monopoli dan atau persaingan tidak sehat. Jadi ketentuan dalam undang-undang anti monopoli yang melarang perbuatan tersebut tahun 1999. Ya, undang-undang pasal 28 ayat 1 ini jelas menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan dan atau persaingan usaha tidak sehat. Ya. Sedangkan ayat 2-nya, ini pelaku usaha dilarang melakukan pengembalian saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Nah, sedangkan ayat 3-nya, ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau keleburan badan usaha bagaimana dimaksud ayat 1. Ketentuan mengenai pengembalian saham perusahaan sebagai yang dimaksud ayat 2. Ini pasal ini diatur dalam peraturan pemerintah. Ya, dalam pasal 29 ayat 1, ini penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengembalian saham yang dimaksud pasal 28 tadi yang berkaitan nilai aset dan atau nilai penjualannya lebih jumlah tertentu wajib selambat-lambatnya 30 hari, ya, 30 hari sejak tanggal penggabungan peleburan pengembaliannya, ya, tersebut. Sedangkan pasal ayat 2-nya, ketentuan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan pengembalian bagaimana dimaksud ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Ya. Jadi ketentuan tentang posisi dominan terutama yang berkaitan dengan penggabungan merger, pelaburan atau konsolidasi dan pengembalian akuisisi dalam ketentuan pasal 28 ayat 1, 2 dan 3 tadi. Jadi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini dikaitkan dengan ketentuan pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 ya tahun 2007 tentang persiaran terbatas, ya. Jadi undang-undang ini tentang terbatas membuat